Hai sahabat, terima kasih Anda sudah menonton video-video saya. Saya yakin Anda sudah like, sudah subscribe, sehingga setiap kali saya menampilkan video-video baru, Anda pasti tidak akan pernah ketinggalan. Senang jika video-video yang selama ini Anda tonton boleh memberkati kehidupan keluarga Anda. Dengan kerendahan hati, saya memohon share juga kepada keluarga-keluarga yang lain agar mereka juga memperoleh berkat yang sama. Sengaja lewat video-video ini saya isi dengan pelajaran-pelajaran Alkitab agar supaya setiap keluarga-keluarga yang mengikutinya diberkati oleh Tuhan, karena sebagai orang tua Anda akan berhasil membawa setiap anak-anakmu menuju kepada kehidupan yang sukses, yang bahagia, dan diselamatkan oleh Tuhan. Ayo ikuti senantiasa video-video saya lewat channel YouTube Roni Suwono. Shalom. Shalom. Jumpa kembali dengan channel pribadi saya lewat program Sabar Selidiki Alkitab bersama Roni Suwono. Saudara, persiapkan alat tulisnya, persiapkan Alkitabnya. Hari ini kita memasuki pelajaran Alkitab berseri, pelajaran judul yang baru, yaitu Keluarga Sukses dan Bahagia Menurut Tuhan. Kita baca lebih dulu ayat firman Tuhan dari Kejadian pasal 2, ayatnya yang ke-18 sampai dengan yang ke-23. Yang demikian bunyi firman-Nya. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Saudara, seseorang tidak bisa bermimpi akan memiliki sebuah keluarga yang sukses dan bahagia jika orang tersebut tidak membangunnya sesuai dengan rancangan Tuhan. Karena lembaga pernikahan adalah sebuah lembaga yang Tuhan bentuk. Di dalam keluarga itu pula Tuhan akan mencurahkan berkat-Nya, bukan kepada setiap pribadi. Dan di dalam keluarga itu pula Tuhan mau titipkan keturunan ilahi yang dari Tuhan kepada tiap-tiap keluarga yang diberkati oleh Tuhan, karena mereka berjalan seperti grand design rancangan yang Tuhan miliki atas sebuah rumah tangga, atas sebuah keluarga. Oleh karena itu, jangan pernah bermimpi seseorang akan menikmati kebahagiaan, akan punya kesuksesan hanya
berdasarkan karena aku memiliki suami yang tampan, aku memiliki istri yang cantik, apalagi suamiku yang gagah, yang tampan itu tadi juga seorang yang kaya raya. Saudara, bahagia, sukses sebuah keluarga bukan karena kekayaan, tetapi kebahagiaan, kesuksesan dalam sebuah keluarga yang menjadi rancangan Tuhan yang ada di dalam Alkitab itu adalah ketika Anda bersama dengan pasangan, Anda merasakan ketika aku hidup bersama dia, aku merasakan sesuatu yang nyaman itu ada di dalam hatiku. Aku sepertinya sedang mengalami banyak progres, banyak kemajuan di dalam kehidupanku setelah aku hidup bersama-sama dengan dia, di mana kemajuan ini penuh dengan sukacita, penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan semangat hidup untuk meraih satu masa depan yang sama, yaitu membuat keluarga yang kita bentuk ini tadi, yang kita bangun sedang menuju kepada masa depan yang satu, yaitu keluarga yang bahagia dengan membawa anak-anak yang menjadi keturunan ilahi yang Tuhan karuniakan kepada kami, menuju ke sebuah masa depan yang penuh harapan yang Tuhan sudah siapkan, di mana kita ingin sekali membahagiakan anak-anak, di mana kita ingin sekali membuat anak-anak kita mempunyai masa depan yang bagus, dan kita ingin sekali membawa anak-anak menjadi orang yang takut kepada Tuhan, sehingga sejak kecil mereka sudah mengenal kepada Tuhan. Mereka sudah tahu bahwa mereka ada di dalam keluarga yang diberkati ini oleh karena semuanya berasal daripada Tuhan yang satu yang telah mengasihi mereka, sehingga mereka sejak kecil sudah punya perasaan takut dan gentar kepada Tuhan dan ingin mengasihi Tuhan di dalam hidup mereka selama-lamanya dan dimulai sejak usia dini. Saudara, apa yang menjadi rancangan Tuhan? Kenapa kita sering kali melihat bahwa ternyata tidak semua pernikahan itu dengan hasil yang sangat membahagiakan. Padahal baik orang Kristen maupun orang Katolik, bahkan masyarakat umum berpandangan, berkesimpulan yang sama. Mereka menyimpulkan bahwa yang namanya pernikahan, perjodohan, semuanya adalah Tuhan yang menentukan. Tetapi kenyataan yang ada di dalam masyarakat yang membuat kita berpikir sebagai makhluk mulia ciptaan Tuhan, kita punya akal budi, kita mikir dengan otak kita. Kalau itu memang Tuhan yang mempertemukan, Tuhan yang menjodohkan, kenapa tidak semua rumah tangga itu menikmati kebahagiaan? Bahkan ada orang yang sempat berkata, rumah tangganya itu seperti neraka. Sehingga tidak sedikit di antara beberapa orang itu yang ingin mengambil keputusan untuk bercerai. Bahkan ada yang ingin sekali untuk mengakhiri hidupnya karena mereka merasakan sudah tidak kuat lagi hidup bersama dengan pasangannya. Mereka sudah tidak tahan lagi hidup di tengah-tengah keluarga yang mereka rasakan seperti neraka yang saat itu mereka harus alami. Nah saudara, kita lihat lebih dulu sebetulnya apa toh yang Tuhan inginkan, yang Tuhan sudah rancangkan untuk membuat setiap kita yang berumah tangga, berkeluarga itu menikmati sukses dan bahagia. Sukses dan bahagia tidak harus menjadi yang kaya, sama seperti yang tadi saya katakan, memiliki pasangan hidup yang kaya belum tentu bisa berbahagia. Kenapa? Karena itu di dalam video saya yang pertama itu kita punya judul kecilnya, menikahlah dengan orang yang engkau cintai.
menikahlah dengan orang yang engkau cintai. Saudara, ayat ke-23, silakan di dalam Alkitab, saudara bisa digarisbawahi atau di stabilo. Ketika Adam diberi pasangan hidup oleh Tuhan, yaitu Hawa, apa komentar Adam? Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia. Digarisbawahi, inilah dia. Nah saudara, kata inilah dia berarti Adam itu bersorak jiwanya, bersyukur jiwanya begitu dia ketemu dengan Hawa sebagai pasangan yang sepadan yang diberikan oleh Tuhan. Dia merasa inilah dia. Dia merasa cocok, dia merasa bersyukur dengan pasangan yang Tuhan berikan, dan inilah dia adalah orang yang mungkin sekali bagi Adam tidak ada duanya di dalam dia punya hidup, dan dia pastikan Hawa adalah orang yang sangat dia cintai. Nah saudara, tentang adanya keluarga-keluarga yang bercerai, tentang adanya keluarga yang sepertinya menghadirkan neraka, suasana neraka di dalam kehidupan mereka, silakan Anda introspeksi, Anda mawas diri, Anda mengkoreksi ulang. Apakah yang Anda lakukan di dalam keputusan menikah dengan pasangan hidup adalah yang pertama. Judul seri ini terdiri dari 5 video yang saya ambil dari intisari Alkitab yang saya pelajari. Tentunya belum tentu sempurna. Saya berharap nanti mungkin ada pembicara-pembicara lain, sahabat saya, yang bisa lebih menyempurnakan buat saudara dan saya. Yang pertama, yang pasti, saya berkesimpulan, menikahlah dengan orang yang engkau cintai, karena Tuhan sesungguhnya ingin Anda meneladani apa yang menjadi rancangan Tuhan ketika Dia memberikan pasangan hidup kepada Adam, di mana Adam bersorak, bersyukur, inilah dia. Hawa adalah pribadi yang sangat dia cintai. Nah saudara, sedangkan pernikahan yang ada di masyarakat, yang ada di sekeliling kita, yang seringkali tidak selalu mendatangkan suasana yang happy, suasana yang bahagia, apalagi sukses. Itu seringkali banyak orang menikah belum tentu saling mencintai. Nah saudara, terkadang orang dipertemukan dengan pasangannya itu bisa karena dijodohkan dan ada intervensi dari pihak-pihak tertentu. Katakanlah orang tua yang dominan, dia mengatur, dia yang mendorong, bahkan cenderung memaksakan kehendak, sehingga nggak ada pilihan lagi karena papa menghendaki aku menikah dengan pria ini. Oleh karena keluarga menghendaki aku harus menikah dengan pria ini. Padahal di dalam hati sudah punya perasaan, masakan aku harus menikah dengan dia? Masakan aku harus hidup selama-lamanya dengan dia? Padahal aku ngerti firman Tuhan pasti berkata, jangan bercerai. Berarti di dalam pemilihan pasangan hidup harus ekstra hati-hati, karena pernikahan berlaku untuk sampai dengan kepada akhir hayat kita masing-masing. Nah, jika kita tidak menemukan pasangan hidup yang membuat saya nyaman, membuat saya bahagia, berarti saya akan mengalami banyak kesulitan, banyak kesusahan, banyak penderitaan, karena saya harus selalu hidup bersama-sama dengan orang yang tidak 100% saya cintai.
Nah, saudara, inilah persoalannya. Terkadang ada orang menikah tidak sama-sama mencintai satu dengan yang lainnya. Kenapa? Karena ada intervensi dari pihak orang tua. Nah, saudara, terkadang juga bisa juga oleh karena orang berpikir kepepet dengan umur, kepepet dengan keadaan. Seringkali ada yang cocok, tetapi di tengah jalan putus. Kemudian berlarut-larut, usia semakin menanjak. Akhirnya ada orang yang mau, tetapi di hati sebetulnya belum sreg 100% untuk bisa mencintai. Terkadang mengambil keputusan terburu-buru dengan pikiran sederhana, nanti saja setelah menikah cinta baru akan saya bangun. Nah, ternyata di tengah-tengah membangun cinta yang sudah dipersatukan ini tidak semuanya bisa berhasil. Saudara, orang mengetahui 100% pasangan hidupnya itu mungkin setelah dia jalan bersama-sama di dalam pernikahan itu puluhan tahun baru muncul sesuatu yang asli yang dulu kita tidak tahu. Padahal di masa pacaran kita sudah mulai saling mencocokkan. Kelemahanku, kekuranganku adalah demikian, demikian, demikian. Kekuranganmu, kelemahanmu, coba aku mau dengar. Supaya ketika aku menerima engkau adalah menerima segala kejelekanmu, bukan segala kebaikanmu. Karena cinta adalah memaklumi segala kekurangan pasangan yang lain, menerima segala kekurangan dari pasangan yang akan hidup bersama dengan kita. Itulah cinta. Kalau yang baik semua bisa terima, tetapi yang buruk, yang penuh cacat celah dan penuh dengan noda, belum tentu semua orang bisa menerimanya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, belum lagi terkadang orang menikah karena setelah berpacaran kemudian timbul perasaan, aku kasihan dengan dia. Dasarnya menikah bukan karena cinta, bukan karena saling mengasihi, tetapi karena salah satu pasangan merasa pasangan yang akan dinikahi adalah pribadi yang menurut aku kasihan dengan dia. Sehingga dengan demikian dia menikah dengan orang yang dasarnya dia mengasihani. Saudara, hati-hati. Pernikahan hanya satu kali untuk selamanya. Di dalam pernikahan Kristen dan Katolik. Oleh karena itu, jangan menikah dengan orang yang tidak engkau cintai. Apalagi terkadang kita lihat juga kalau yang datang ini pria yang demikian kaya atau anaknya konglomerat, belum tentu seorang perempuan itu langsung menyambut bahwa orang ini pasti akan menjadi pasangannya dia. Tetapi seringkali ada dalam tanda kutip keluarga-keluarga tertentu yang menginginkan, sudah nih kamu sama dia aja, sayang, ini kan orang kaya dan lain sebagainya. Maaf bicara, terkadang ada keluarga-keluarga yang seperti itu, yang dominan, yang menghendaki putrinya itu menikah dengan seseorang, walaupun mereka tahu putrinya tidak mencintai, tetapi keluarga ini sedang bercita-cita, sedang bermimpi nanti anaknya akan bahagia karena mendapatkan orang kaya. Dan biasanya memberikan nasihat, nanti pelan-pelan kamu kan cinta dengan dia. Cinta itu bisa dibangun sambil berjalan. Kalau nanti kamu sudah punya anak, kamu nanti akan mulai bisa membangun cinta dan lain sebagainya. Namun apa yang sering kali terjadi, saudara yang dicintai oleh Tuhan, pernikahan
Tidak bisa seperti itu karena Tuhan mempunyai grand design sendiri. Tuhan inginkan bahwa engkau menikah, pastikan dengan orang yang engkau cintai dan didasari oleh kasih sayang antara pasangan yang satu dengan pasangan yang lain. Seperti di dalam ayat 23 tadi, lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Saudara, Adam bersyukur ketemu dengan Hawa karena Tuhan memberikan yang terbaik di dalam hidupnya, yaitu orang yang pasti dia cintai. Demikian pula Hawa mencintai karena apa? Hawa sesungguhnya diambil dari tulang Adam dan daging dari daging Adam, sehingga keduanya bukan lagi dua, tetapi satu. Keduanya bukan terpisah, tetapi menjadi menyatu satu dengan yang lainnya. Inilah salah satu syarat yang Tuhan mau. Inilah salah satu syarat dari rancangan Allah, dari grand design Tuhan untuk sebuah keluarga menuju kepada sukses dan bahagia. Shalom, kita berjumpa di video yang kedua. Haleluya, amin.